Nah, apa namanya? Hari ini kita itu mau menyimak dulu progres penelitiannya kelompok, habis itu baru membahas tentang uji korelasi dan uji K-square kalau nggak salah yang belum ya di mata kuliah ini. Sorry ya, saya minta agak maju. Ini mumpung anak saya belum pulang sekolah, ntar kalau udah pulang sekolah digangguin saya di rumah. Dalila ngantuk? Enggak. Oke. Siapa duluan yang mau share screen? Kemarin saya minta kan cari instrumen ya, sama bikin kerangka konsep ya. Silakan. Siapa yang mau duluan share screen? Udah disiapin belum? Filenya. Dan Ai mana nih? Dikasih lihat kamar tidurnya doang. Orangnya nggak ada. Ini Iya, Miss. mana mukanya nggak ada. Ini kelompok berapa dulu? Saya ambil dari tengah ya. Kamu ada 6 kelompok kan ya? Berdua-berdua kan? Oke. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya Miss sama Anis. Oh, Dalila. Oke, ya udah. Dalila manis. Saya random loh, padahal nggak ingat siapa urutannya. Sorry. TJ-nya duluan deh jadinya. Oke, Dalila sama Anis, silakan di-share. Kerangka teorinya kemarin udah fix belum tuh? Yang saya cek. Oh, yang kemarin belum, Miss. Udah dapat lagi yang baru. Iya, udah. Ya, boleh di-share Anis. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah? Silakan. Coba dijelaskan ke saya. Jadi, kerangka teorinya itu, yang pertama itu kan kita judulnya analisis perilaku lupa. Judulnya itu kan analisis hubungan stres terhadap pola makan dengan status gizi. Nah, terus kan kemarin yang kerangka teori sama konsep yang kita udah itu masih belum tepat. Nah, terus kemarin juga akhirnya kita untuk variabel yang independennya itu nambah variabel independennya itu kan status gizi yang pengukuran IMT. Nah, terus yang independennya itu nambah jadi stres sama perilaku makannya. Terus jadinya kayak ini. Ini dari mana? Dasar teorinya apa? Yang ini sumbernya. Oke. Cuma Oke. kalau yang stres ini belum dimasukin ke sumber, Mas. Oke, berarti ini gabungan ya, Anis ya? Iya. Penelitian orang lain ada yang pakai kerangka ini nggak? Iya pakai. Oke, coba turun ke bawah. Yang mau diteliti apanya? Berarti yang masuk kerangka konsep kamu yang mana? Yang ini faktor internal sama Faktor internal. faktor internal. Coba dilihat kerangka konsepnya.
Jadi stresnya akademik, Iya, yang akademik. tugas kuliah, beban pelajaran, kompetensi perkuliahan, kompleksitas materi. Ini kan kuliah semua ya. Ada, oke, ntar saya mau lihat instrumennya. Perilaku makan, dependennya apa? Tingkat stres. Iya, Independennya, independennya itu stres sama perilaku makan. status gizinya enggak? Status gizi, status gizi itu yang independennya. Hmm? Gimana, Kan Miss? yang kemarin itu kan dijadiin yang 3 itu ya, Miss. Jadi um, dari perilaku makan, dari status gizi, salah satu dari stres terus ke perilaku makan jadi status gizi yang 3 berderet kayak gitu, Miss. Mm-mm. Nah, terus kita ngininya kayak gini. Gimana? Anis tuh ragu-ragu jelasinnya, Dalila bisa bantuin ya? Ya, nangkepnya setengah-setengah nih. Ini stres perilaku makan sama status gizi, tapi status gizinya nggak diukur. Diukur nih. Ya, Ini kan diukur. izin lanjutnya ya. Kan kemarin kan kita tadinya cuma stres ke status gizi, tapi dari ini ada saran kan buat masukin perilaku makannya karena dari stres ke status gizi jauh. Ini jadi kita ngukurnya stres ke perilaku makannya, terus perilaku makan ke status gizi, Miss. Oh, jadi dua outcome ya? Iya, Miss. Iya. Oke, berarti nanti kan ini cross seksional. Nah, berarti ini nggak gini, jangan kebanyakan panah, ya. Bikin kerangka konsepnya jangan kayak gini. Kamu bikin kerangka konsepnya itu mesti jelas flow-nya. Taruh. Flow-nya mesti jelas kayak saya izin stop punya kamu ya. Nah, misalnya nih, kemarin kan saya udah arahkan buat bikin kerangka konsepnya 2 outcome. Berarti mana sih? Kalau pakai panahnya ini kayak gini aja. Di sini stres, ya kan? Perilaku makan, ya, sama status gizi. Ini kan? Ini kan? Nah, ini sebenarnya kan yang mempengaruhi perilaku makan itu kan banyak juga sebenarnya ya. Nah, nanti perilaku makannya yang mau diteliti apanya? Ininya, Miss, kayak cara dia makan gitu, Miss. Biasanya kayak makannya tuh mindful eating atau yang macam-macam gitu, Miss. Apa? Oh, Yang jenis makanan. Apa, Dalila? bukan jenis makanan, Miss, kayak perilaku cara dia itu makan kalau lagi stres atau lagi apa gitu, Miss. Coba Benar, di instrumennya kuesioner kayak itu. gimana? Nah, nanti gini di kerangka konsepnya ini ya, di apa namanya? Dibikin kayak gini ya. Berarti ini tuh variabel independen. Kemudian variabel antara dan variabel outcome ya, atau dependent. Gini ya. Dibikin kayak gini aja, nggak usah di detail-detail kayak tadi di kerangka teori, nggak usah. Ya, nanti kan poin-poin stres akademik itu kayak tugas, kompetensi, jam kuliah, dan lain-lain itu kan adanya di kuesioner kan? Nah, nantinya dibobotkan. Maksudnya gitu ya, Anis ya? Sama Iya, Dalila Miss. ya? Nah, saya sekarang mau lihat instrumennya, coba.
Mana instrumennya? Udah dimasukin ke Google Form belum? Kalau yang perilaku makan kayak gini Miss instrumennya. Pakai yang adult eating behavior. Behavior. Ini udah valid ya? Udah Miss. Hah? Udah. Udah. Saya suka makanan. Saya sering memutuskan bahwa saya tidak menyukai makanan. Oke. Terus bawahnya. Terus. Saya makan lebih banyak saat saya marah. Saya makan lebih banyak saat saya stres, ada nggak? Ini misalnya yang cemas gitu. Saya kesal. Ya udah nggak apa-apa. Eating behavior berarti ya. Yes. Oke. Terus berarti outcome-nya adalah IMT. Nah, ini dalam berapa waktu terakhir instrumennya yang ditanya? Coba ada pengantarnya nggak? Apa, Nak? Tahu. Nonton hantu. Sundel bolong. Bentar dulu, bentar. Sundel bolong, pagi-pagi sundel bolong. Tunggu. Nah, oke. Stresnya pakai das berarti. Kan harus sepakat sama teman-teman yang lain ya. Nah, ini tadi saya nanya 30 hari terakhir ya. 1 bulan terakhir ya. Oke, nggak masalah. 1 bulan terakhir itu ngaruh ke status gizi nggak ya? Ngaruh sih. Sebulan banyak makan tuh beratnya bisa naik signifikan. Oke. Tapi ini bukan das Miss. Maksudnya belum ngomong sama yang lain. Ini masih pakai Kessler. Oh, Kessler. Nah, kan kamu stresnya akademik ya? Nah, coba deh dicari instrumennya. Instrumen stres akademik ada nggak khusus? Karena kan pertanyaannya pasti biasanya tentang pelajaran kan. Nah, itu ditanya ke siswa atau ke mahasiswa kan. Beda sama stres secara umum. Gitu. Kalau Kessler ini konteksnya apa? Stres umum ya? Iya sih lebih umum. Nah, pokoknya pertama gini, saya sarankan kamu pakai instrumen yang sama. Kalau misalnya mau digeneralisasi definisi stresnya supaya bisa dipakai sama yang lain mau pakai stres akademik aja atau mau pakai stres yang dari DAS itu, gitu ya. Kalau misalnya mau pakai stres yang dari DAS ya kamu samain aja supaya instrumennya nggak kebanyakan. Kan subjeknya sama mahasiswa. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Lanjutnya kelompok siapa?
Maisi Hanan boleh. Iya, silakan. Kelompok berapa nih? Gimana coba dijelasin? Ini kalau kelompok saya sama Hana itu pakainya teori yang HL Bloom yang ditetapkan oleh 4 faktor itu kan Putus-putus, Miss, Maisi. kemarin yang Oke, perilaku, Yankes, lingkungan, keturunan. Oke, jadi yang diambil apa aja? yang diambil nanti perilaku sama genetiknya. Terus kalau yang genetiknya Nah, kamu kotaknya harus sesuai sama kotaknya HL Bloom. Biar kelihatan bahwa itu turunan teorinya dia gitu. berarti kerangka konsepnya harus Disesuaikan sama kerangka teorinya. Kayak riwayat orang tua berarti kan genetik. Ya, iya, ya Miss. kan? Nah, terus sama perilaku yang dinilai kan? Cuman 2 ya. Ini nggak bisa multivariat nih. Tapi yang di perilaku juga kita ambil dari perilakunya cuma ambil yang konsumsi fast food sama aktivitas fisik. Ya udah, nggak apa-apa. Ini berarti nggak bisa multivariat ya, yang tadi juga paling bivariat aja, berarti nanti outputnya, manuskripnya, kalau nggak conference, jurnal Sintanya, Sinta Maksima, Sinta 3 paling nggak apa-apa ya. Nggak bisa Sinta 2 nih jurnalnya. Oke. Emang kalau multivariat harus nambah variabelnya berarti, Miss? Kalau multivariat tuh variabelnya harus banyak. Nanti yang mau dibandingin apa? Kalau cuma 3 atau taunya semuanya nggak signifikan gimana? Nggak bisa lanjut multivariat kan? Iya, Gitu. Ya. Oke, terus Ini kuesionernya, Miss. hubung. Bentar. Ini hubungan faktor perilaku dan genetik, oke. Oke, tinggi badan. Berarti tadi ini instrumennya belum pada dimasukin ke Google Form ya? Belum. Tinggi badan, berat badan, IMT, status obesitas. Gimana sih status obesitas? Ini jangan ditanya ke dia loh. Kamu lah yang itu dari IMT. Nanti ini nggak boleh masuk kuesioner ya? Ya. Lain aja yang lain ya. Oke. IMT-nya juga kalau nggak dimasukin berarti ya, Miss? Nggak usah. Kamu ngitung sendiri, ntar bikin variabel sendiri lah. Di SPSS-nya. Kita transform. Atau compute ya. Kita compute. Nah, kemudian konsumsi fast food ini sumbernya dari mana? Fried chicken, burger, french fries, pizza, spaghetti. Ini Bawahnya ngambil ada lagi instrumen. Ambil instrumen dari yang skripsi yang kemarin kita tunjukin. Pakai FFQ berarti. Apa, Miss? Pakai ini FFQ.
Ke bawah, ke bawah. Ini instrumennya namanya FFQ. Nah, oke. Bobadring nggak ada, bobadring. Belum ada, Miss. Terus, ini pertanyaan aktivitas fisik, nama instrumennya apa, Messi? Ini kita ngambil dari itu sih, Miss, yang kemarin kita kasih tahu ke Miss yang skripsi 2018 itu yang pembimbingnya Bu Tere. Itu sudah valid instrumennya. Sudah, Miss. Sudah valid semua nih. 1 sampai berapa? Kalau yang di skripsinya kan dia ada variabelnya lebih dari yang ada konsumsi sayur sama buah, cuman kita masuk cuma ambil yang 3 itu aja. Terus konsumsi sayur sama buah tuh yang FFQ tadi. Apa gimana sih? Ini kan Enggak, Miss, aktivitas konsumsi. fisik. Iya, Terus yang konsumsi sayur sama buah itu pertanyaan yang mana? nggak dimasukin Variabel. sama kita Oh, ini. nggak masuk variabelnya karena itu pencegahan ya. Itu kayaknya saya nguji deh waktu itu deh. Oke, kurang bagus juga, cuman udah nggak apa-apa. Oke, next. Jadi nanti di input ya. Nah, jenis makanannya kamu bisa Tambahin, Miss. mie ayam emang fast food ya? Cepat saji tapi enggak. Kalau misalnya dia kan mie ayam tuh ada ayamnya, ada sawinya kan? Iya, Miss. Seimbang nggak? Seimbang sih sebenarnya, tapi kalau dimakan sering-sering kan juga nggak ini, Miss. Oke. Mie. Oke. Silakan yang lain. Thank you. Maisi sama Hana ya? Iya, Miss. Kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Oke, terus? Saya, Miss, sama Vidara. Silakan. Yang mana sih? Kayaknya bulat. Ini tembak sama yang kuning gede ya. Yang ada joget. Yang mana sih lenotanya? Tuh, yang mana? Silakan. Dijelasin dulu ke saya, Mega. Atau Mega sama siapa? Sama Mara ya? Sama Dewi? Masa sih? Mega mas? Mega sama siapa? Hah? Saya sama Vidara, Miss. Vidaranya mana? Iya. Coba dijelasin dulu ke saya. Kan yang menstruasi ya? Iya, Miss. Jadi kan Iya. neliti variabel independennya ada IMT sama stres. Jadi kalau IMT ini kan dia faktor internal dari tubuhnya ya, Miss. Jadi di sini dijelasin kalau misalkan kurus, normal, sama gemuk itu kaitannya kayak apa. Tapi kalau misalkan yang stres ini kan dia faktor luar. Jadi arah panahnya langsung ke lama siklus menstruasi. Terus kalau kerangka teorinya ini kemarin kita ambil dari yang waktu itu udah dilihatin ke Miss juga dari Hollington. Kalau nggak salah namanya Tony Hollington 2012 gitu, Miss.
Jadi 2 variabel ya. Iya, Miss. Oke. Untuk kerangka konsepnya, jadi ada tingkat stres sama indeks massa tubuh yang mempengaruhi siklus menstruasi. Oke. Ini Kemudian dengan stresnya instrumen. pakainya apa, DAS? Iya, pakai DAS, Miss. Tapi dia udah Kalau- dimodifikasi. Iya, pakai DAS, Miss. Tapi valid nggak? Dia valid, Miss. Di sini dijelasin juga. Nah, kalau itu nanti kamu share sama teman-teman yang pakai variabel stres juga ya, either itu outcome ataupun independennya ya. Nah, ini siklus menstruasinya udah valid belum? Udah, Miss. Ini ngambil juga dari penelitian orang yang udah dipublikasi. Oke. Oke, kalau gitu. Coba lihat dasnya deh. Dari 42 diambil jadi 14, ini cuma yang mengukur stres kan? Iya, Miss. Nah, ntar siapa tuh? Anis sama Dalila, coba lihat yang ini ya, antara sama Mega ya. Cocok nggak buat konteks penelitian kamu? Paling kalau misalnya mau menyesuaikan, kamu nggak bisa spesifik stres akademik, paling Dalil. Stres aja gitu. Ya, palingan kayak gitu. Karena kan sebenarnya pemicu stres kan nggak cuma akademik ya. Misalnya mahasiswa tapi dia juga di keluarga ada masalah atau ada konflik dengan pihak lain gitu kan, itu kan juga masuk pemicu stres juga. Nah, ini lebih kepada respon dirinya dia saat ini bagaimana, kondisinya sedang stres atau tidak gitu kan ya. Oke, sip. Berarti kalau udah valid udah. Kelompok Mega tadi kelompok berapa? Kelompok 5, Miss. Kelompok 5 yang belum, silakan. Saya, Miss. Kelompok 2. Iya, Nida. Sama ya obatnya? Habis ini kita hitung P1, P2 ya. Dalila boleh dibantu ditulis nggak variabelnya apa aja? Ke setiap kelompok ditulis. Saya kasih contoh. Ini, Miss. Misalnya gini ya. Terus apa lagi tadi? Stres ke perilaku makan ya. Terus perilaku makan IMT ya kan? Oke, silakan. Ini Mara sama siapa? Sama Nida, Nida. Miss. Iya. Teorinya siapa jadi yang dipakai? Yang ini, Miss, yang Barner. Itu ngambil dari skripsi yang kemarin udah dijelasin. Oke. Maaf ya, Miss. Gastritis ya. Iya. Mm-mm. Terus ini kerangka konsepnya kita ngambilnya pola makan sama karakteristiknya aja. Outcome-nya mana? Dependent, independen di mana Oh, iya. posisinya? Dibalik ya. Ya, terbalik, Miss. Iya, Miss. Maaf kebalik. Halo. Oke, jadi nanti pola makan ini kamu punya 3 variabel, frekuensi, jenis sama porsi diubah-ubah, dipisah-pisah, sorry, maksud saya dipisah-pisah, ya. Oh, Analisnya pisah kan? Iya. Nggak jadi satu pola kan? Nggak kan? Iya. Nah, karakteristik usia jenis sama. Jadi ada 5 variabel ya. Oke. Oke, ini potensial multivariat bisa kalau datanya bagus. Ntar kita lihat dulu. Oke, instrumennya. ini instrumennya ngambil juga dari penelitian yang udah dipublikasi dan kebetulan udah uji validitas, Miss. Uji validitas udah, tapi yang waktu kemarin kan ada yang bagian gastritisnya ya, Miss ya. Yang tidak gejala. Ya, nah kami kan jadi kita ngambilnya cuma satu aja nih. Ini boleh kan, Miss, cuman kayak gini aja, maksudnya nggak semuanya gitu. Iya, nggak usah gejalanya, nggak usah. Jadi berarti udah, Miss, gitu aja. Oke, berarti nanti dimasukin instrumennya ke dalam Google Form ya, supaya bisa digabung sama punya teman-temannya. Terus 2 lagi, siapa lagi yang belum? Terima kasih, Miss. Thank you. Saya, Bu.
Ya, silakan Cak. Ica Sama sama Dewi. Sofian sama Dewi ya. Iya. Mana? Nah, Bu, buat yang kerangka teorinya itu kan kemarin awalnya pakainya green, terus karena kebanyakan di bagian environment-nya, jadi kemarin sarannya kan pakai John Gordon. Nah, kita udah ubah pakai Gordon sih, Bu. Jadinya kayak gini. Oke. Ini teori nih. Iya, teorinya diambil dari Gordon, terus ini kerangka teorinya. Terus diturunin lagi ke bawah. Nah, ini kerangka konsepnya. Kerangka konsepnya karena kita cuma mau ngambil variabel yang dari environment-nya aja. Terus environment-nya aja. Iya. Fisik. Nah, aktivitas fisik host atau environment? Iya, IMT. kalau iya. Coba di ke atas. Nah, ada bisa di bagian agennya juga sih, Bu, masuk ke faktor nutrisi nggak sih? Enggak, kita kan host ya. Iya. Kalau faktor fisik sama, nah, bentar, enggak, saya ngomongin yang aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apakah faktor lingkungan, apakah faktor host? Faktor host, Miss. Faktor host deh kayaknya. IMT juga hostnya kan? Jadi Bu Gini. gimana? Faktor. Nah, kamu lihat deh sumbernya. Kenapa dia masukin aktivitas fisik ke faktor environment gitu? Kalau faktor environment tuh lebih kepada faktor eksternal yang mempengaruhi host, gitu kan? Dan mempengaruhi agent. Nah, seperti faktor eksternalnya stres, itu faktor eksternal. Terus kalau riwayat keluarga itu faktor host. Di Epic Counseling kalau kemarin udah belajar. Nah, berarti kalau misalnya kamu mau teliti mungkin di sini kamu bikin 2. Faktor host sama faktor environment-nya dipisah. Gitu. Faktor agent-nya nggak usah. Oke, Bu, aman. Ya. Jadi mana kayak konsumsi kopi, bisa kebiasaan merokok, itu kan host ya. Perilaku kan host ya. Iya. Kalau lingkungan apa yang bisa menyebabkan dia hipertensi misalnya? Selain stres. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi si host yang bisa menyebabkan dia menjadi berisiko untuk terkena hipertensi. Terus hipertensinya kan pra ya, hipertensi kan? Ya, Cak. Ya, Dewi ya. Nah, berarti bukan hipertensinya, tapi pra. Dibenerin ntar itunya ya. Nah, kemudian instrumennya mana coba lihat.
Ini Bu, instrumennya. Mm-mm. Instrumennya IMT. itu, iya kita Mm-mm. ngambilnya dari penelitian lain, tapi udah dilakukan uji reliabilitas sama validitasnya. Mm-mm. Oke, 2 kali pengukuran tekanan darah, terus itu, nah itu udah valid semua belum tuh pertanyaan-pertanyaan itu? Sudah Ibu, sudah diuji validitas. Berarti nomor 2 sama nomor 3 contoh konsumsi kopi misalnya ya. 2 sama 3 tuh agak rancu nggak sih? Iya Bu, setiap harinya dipakai 2 kali. Oke. Agak rancu ya? Secara Iya. teratur doang kan perbedaannya kan? Iya. Kalau setiap hari kan berarti ya emang tiap hari gitu. Kecuali kamu nanya frekuensi jawaban terbuka. Terus atau mungkin itu dihapus aja yang nomor 3 ya. Tapi itu dia akan mengeksklusi kalau yang minum kopi tapi nggak tiap hari gitu. Berarti yang berisiko cuma yang tiap hari doang. Terus jumlahnya juga nggak diukur tuh. Berapa cupnya, berapa gelas per hari. Karena kan kalau 1 hari segelas kan masih dalam ambang aman ya. Malah dianjurkan kan gitu kan. Tapi kalau lebih dari itu, lebih dari 1 cup, itu yang bisa memicu peningkatan tekanan darah. Ya kan? Kalau mau, tapi kan saya nggak bisa nyaranin itu karena nanti kamu harus uji validitas lagi. Kalau mau kamu cari instrumen pertanyaan yang lebih menyesuaikan. Pilihannya 2, cari instrumen yang lebih menyesuaikan tentang konsumsi ini, nggak cuma frekuensinya, tapi lebih kepada jumlahnya, ya kuantitasnya, gitu. Kalau misalnya dia tiap hari minum tapi satu gelas, terus di tensi normal, ya berarti kan karena memang sesuai dengan anjuran batas aman gitu kan. Nah, kalau misalnya ada penunjang dia udah minum tiap hari tapi seharinya tuh lebih dari 2 cup misalnya ya, dengan akumulasi jumlah kafeinnya yang di atas batas normal gitu, jelas itu bisa meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi dicari lagi. Opsi saya ke kelompok ini kamu cari pertanyaan yang lebih bagus dan tentunya sudah valid supaya nggak usah validitas lagi tentang variabel ini. Dan yang kedua kalau memang nggak ketemu yang nomor 6-nya salah. Nah, ini yang nomor 6 barusan diganti apa gimana? Emang udah ada, Miss? Nah, pertanyaan nomor 3 itu nggak perlu ya kalau menurut saya. Nah, pertanyaan nomor 2 sama nomor 6 kontradiksi nggak? Udah tiap hari kan pasti lebih dari 3 gelas nggak sih? Iya, Miss. Nah, kalau mau ini yang nomor 5. Kan ini udah ada, apakah lebih dari 1 gelas? Ya kan? Nah, ini dibuang aja. 3 sama 6 dibuang. Nomor 4 perlu nggak tuh? Saya menyederhanakan nih ya, supaya nggak banyak yang ditanya. Nomor 4 perlu nggak kira-kira? Enggak deh kayaknya. Ya kan? Karena udah diwakili sama nomor 2. Kalau asumsi kita konsumsinya itu yang berisiko adalah yang sering. Benar nggak? Yang tiap hari. Ya kan? Tiap hari dan kemudian lebih dari 1 gelas tiap harinya. Gitu ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak usah dicari lagi itu. Jadi cuma 3 pertanyaan aja tentang kopi. Nah, stresnya nih ganti lagi nih.
gimana bacanya tuh nama orang? Hassless, ada N-nya, Haslesen, agak susah. Haslesen Assessment Skill for Student in College. Nah, ini udah valid juga. Sudah, Miss. Nah, nih kan akademik nih, student in college. Ini stres ya? Iya, Miss. Nah, coba ngobrol sama teman yang pakai DAS sama si kelompoknya Dalila tuh. Mega, Dalila, sama Dewi ya kelompoknya tuh. Diskusi mau pakai yang mana? Nih akademik nih. Kalau kalian mau fokus sama stres akademik, yang ini yang dipakai. Betawi saya keluar. Yang ini yang dipakai, oke? Yang dipakai yang ini. Nah, terus ini stres terakhir ya. Terus apa lagi nih di bawahnya ada lagi nggak? Banyak ya 23. Tapi nanti pembobotannya gimana? Pengkategoriannya gimana? Cut off point-nya ada? Ada itu Di di atas. referensinya ada? Ini. Enggak, bukan. Ini kan di scoring. Nanti kapan dia dikatakan stres ringan, stres berat gitu? Ada cut off point-nya? Ada, Miss. Ada. Itu udah valid. Pengkategoriannya dia pakai apa? Ntar dipastiin lagi. Yang penting kalau udah valid nggak masalah. Ntar kita cari pengkategoriannya seperti apa. Ya. Berarti masih diskusi dulu tuh. Boleh di stop. Selanjutnya siapa? Terakhir ya. Jam 11 nih. Safira. Apa siapa? Udah semua? Kayaknya baru 5 tadi. Ya, Nah, Safira. dia diem aja bisannya. Oke. Jadi mau ikut lagi? Teorinya yang? Jadi judulnya kemarin kita ganti. Saya jadinya faktor yang perilaku personal hygiene saat menstruasi pada mahasiswa FKN. Ya. Nggak kedengaran suaranya Safira. Oh, Suaranya kayak artikulasinya nggak jelas gitu. Halo? Ini berarti pakai teori green ya? Nah, yang mau diteliti apanya nih? Ini kan kompleks nih, ada lingkungan, ada kesehatan, ada perilaku. Iya, jadi kita kan judulnya ganti, Miss. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi pada mahasiswa FKN UNJ. Nah, di sini ada 3 Personal faktor. hygiene. Personal hygiene. Terus? Nah, di sini ada 3 faktor. Ada faktor predisposisi, penguat, sama pendukung. Nah, itu dari faktor lingkungannya, itu dari faktor pendukungnya, dari paparan informasi dan sarana prasarana. Nah, untuk perilakunya yang 2 faktor di atas, faktor predisposisi sama faktor penguat. Nah, untuk kerangka konsepnya, jadi kita pakai variabel pengetahuan, sikap, kepercayaan terhadap mitos, paparan informasi, sama sarana prasarana. Oke.
Umum sekali ya. Ya udah nggak apa-apa. Riwayat, iya kita lihat nggak apa-apa. Riwayat masalah gangguan menstruasi nggak ditanya, nggak ada. Instrumennya nggak ada. Maksudnya perilaku personal hygiene orang yang punya pengalaman, punya masalah saat menstruasi biasanya dia akan lebih menjaga. Biasanya ya, dari teori. Dulu pernah gatel-gatel misalnya, ya kan? Gatel-gatel terus akhirnya setelah kejadian itu dia akan lebih menjaga personal hygiene-nya. Biasanya kayak gitu kan. Tapi ada nggak instrumennya? Kamu nemu nggak ada yang pernah teliti kayak gitu? Kita nggak nemu sih, Miss. Adanya cuma ini aja. Instrumen-instrumennya nggak ada yang ada riwayat penyakit masalah di menstruasi. Nggak kedengeran Safira. Yang lain dengar nggak sih suara Safira? Bisa dibantu. Safira temennya siapa sih? Satu lagi? Malam. Sri ya? Mala, mana Mala? Ada Miss. Gimana Mala? Tadi apa tuh yang disebut Safira? Saya nggak kedengeran masa. Adanya apa? Pertanyaan tentang apa? Kalau instrumen yang kita temuin itu cuma yang bagian pengetahuan, kepercayaan, terus paparan informasi, dukungan, perilaku, sama sikap, Miss. Sama ketersediaan sarana prasarana. Cuma yang bagian dukungan itu kita nggak pakai, Miss. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang riwayat nggak ada. Kalau yang riwayat kita nggak nemuin, Miss. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini juga ada banyak sih, udah 5. Cuman nggak maksud saya itu kayaknya bisa jadi faktor yang penting juga gitu ya. Orang yang ada pernah riwayat masalah kesehatan reproduksinya bukan penyakit ya, lebih ke keluhan biasanya kan gatal, sering keputihan atau mensnya bermasalah gitu. Biasanya dia punya perilaku personal hygiene yang lebih baik karena sudah tahu pernah pengalaman kayak gitu dan nggak enak gitu. Ya nggak apa-apa. Terus instrumennya boleh lihat ini pengetahuan sikap tuh ukurnya banyak loh. Coba lihat banyak nggak instrumennya? Lumayan, Miss, bentar. Pengetahuan ini misalnya 10, sikap 10, ya nggak apa-apa juga. Yang penting udah valid ya. Subjeknya sama. Referensi kamu subjeknya mahasiswa juga. Iya, Miss. Kalau referensi kita, MTS. dia di pesantren gitu, Miss. Beda dong karakteristiknya. Oke. Lagi mahasiswa Kesmas. Ntar lihat deh pengetahuannya bagus-bagus nggak? Harusnya bagus ya. Terus mahasiswa Kesmas diteliti pengetahuan hygiene. Oke. Terus. Oke. Dukungan ustazah nggak usah kan? Itu. Iya, Miss, yang dukungan ini juga kita nggak nggak usah. pakai. Oke. Memang ini cocoknya buat ke anak sekolah sih sebenarnya ya. Sikapnya mana ya? Tadi kayaknya saya lihat pengetahuan doang. Itu semuanya valid instrumennya. Malah. Kalau katanya sih udah valid, Miss. Ada nggak di bab 4-nya? Bunyi nggak? Berapa nilai apa namanya Kromba alfanya? Sebentar, Miss. Nggak, entar dulu saya mau lihat yang sikap dulu tuh. Nanggung amat dikasih atasnya doang tuh. Pertanyaan jawaban. Bentuk sikapnya gimana pernyataannya. Banyak banget ada 14. Scoringnya gimana tuh? Coba ke bawah. Tapi dia valid ya? Valid. Hasilnya berhubungan. Ketersediaan sarana prasarana, observasi ketersediaan. Nggak usah diobservasi kan? Nggak usah lah diobservasi.
Tapi di FKM mah tersedia lah. Ya nggak sih? Nggak pakai gayung tapi ya. Iya. Nggak ada gayung loh. Itu pertanyaannya perlu di toilet sekarang nggak ada gayungnya. Apa di rumah? Ini konteksnya di mana? Sarana prasarana apa? Di rumah apa di sekolah? Di sekolah Di rumah di rumah apa di kampus? di kampus. Tapi kan proporsi lokasi yang paling sering didatangi atau ditinggali oleh mahasiswa selama ini banyaknya di mana? Di rumah ya, Miss. Coba naik. Apalagi ada posisi mengganti pembalut. Paling di rumah kan? Ya nggak sih? Iya, Miss. Nanti di ini aja diperjelas ya ketersediaan sarana dan prasarana di tempat tinggal ya supaya lebih variasi, oke? Miss. Supaya lebih variasi. Kalau di kampus ya semua sama, kampusnya sama-sama di FKM semua. Ada semua nih sabun, air, alat gantung saya nggak tahu, nggak ada ya alat gantung. Lampu ada, gayungnya yang nggak ada kan? Emang mesti pakai gayung apa? Air mengalir yang penting. Oke. Terus? Udah ya? Coba di bab 4-nya saya mau lihat. Pertanyaan sebanyak ini disajikan nggak sama dia? Uji validitasnya. Mana bab 4? Naik aja ke atas, Sri Mala. Nah. Populasi sampel terus. Sampel. Terus. Terus. Instrumen. Oke. Gabungan. Oke. Terus. Setelah diuji kembali validitas dan reliabilitasnya. Terus. Terus. Hasilnya mana? Coba lagi. Nah ini. Romba alpha. Corrected item correlation. Oke. 6 dari 13. Wait. Nah, tidak valid no. Baca udah dibaca belum? Saya minta dijelasin loh. Masa saya yang disuruh baca sih? Kamu udah baca belum nih? Kelompok Mala sama Safira udah baca belum? Kalau uji ini malam belum dibaca, Miss. Baca coba. Kamu pertimbangkan lagi. Mau kayak gini juga. Kamu lihat hasil penelitian dia. Berhubungan nggak? Ya. Kalau nggak berhubungan jangan dipakai. Oke? Oke, Safira, Mala. Tuh kayak gini nih. Uji mengenai dukungan enggak kan perilaku. 4 dari 19 tidak valid. Tapi tetap dimasukkan. No, ya kan? Terus kamu lihat nanti hasil penelitiannya berhubungan atau enggak. Nanti konsul by WA ya, Safira sama Mala ya. Kok Safira sih? Benar Safira? Iya, Safira sama Mala konsul by WA ya. Kasih saya screenshot uji hubungannya mereka. Uji hubungannya peneliti ini. Signifikan nggak? Kalau signifikan masih mau dipakai ya nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ya mau share SPSS siapa? Saya, Miss. Oke, Dalila lagi. Dalila mulu kayaknya deh. Kemarin siapa yang share ya? Oh, Mara ya? Mau bilang Safira. Tadi dulu. Sebelum di-share, kemarin Anova kan udah ya.
Saya mau jelasin dulu tentang PSPS-nya disiapin aja dulu. Tentang chi-square. Ya, tentang chi-square. Yang ini. Nah, tapi saya mau ambil minum bentar ya. Bentar aja. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang uji ANOVA ya. Bedanya uji ANOVA sama uji T apa ya? Fidara, Fidara suara belum kedengaran, Fidara. Dari tadi. Fidara, beda uji ANOVA sama uji T apa, Fidara? Halo. Ya. Fidara. Mana Fidara ya? Halo Fidara. Nggak ada suaranya nih Fidara. Sofian, bedanya uji ANOVA sama uji T apa Sofian? Bentar, Miss. Kalau secara ringkas sih uji ANOVA itu hampir sama kayak uji T, cuman ketika pada saat penelitian itu hipotesisnya dibatasi hanya 2 kelompok, sedangkan kalau uji ANOVA itu bisa lebih dari 2, bisa 3 atau 4 gitu. Apanya yang lebih dari 2 kelompok? Ketika saat menguji hipotesisnya, Miss. Iya, apanya yang kelompok? Uji hipotesis, apanya? Yang diuji hipotesis kan ada berapa variabel tuh? Apanya yang 2 kelompok? Disempurnakan coba. Nida. Nida, sempurnakan jawabannya Sofyan tadi. Uji T 2 kelompok. ANOVA lebih dari 2 kelompok, apanya? Yang 2 kelompok. Unmute dulu Nida. Unmute dulu. Variabelnya, Miss. Variabel apa? Kalau uji kategorik sama numerik kalau Iya, variabel apa yang ada batasan 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok itu variabel apa? ininya Uji hipotesis. independennya, Miss. Independen ya, independen. Kalau variabel dependennya harus
Satu. Harus Satu. skalanya harus Ini numerik. numerik ya, dengan skala rasio biasanya ya. Oh iya. Oke. Nah, sekarang uji chi-square. Kalau uji chi-square, Anis, uji chi-square buat apa, Nis? Dependennya apa? Independennya apa, Nis? Jenis datanya, Nis. Itu Miss. Untuk uji itu uji kuadrat. Chi-square. Chi-square tuh kayak kuadrat ya. Nah, teman-teman tuh kalau baca tulisannya chi-square. Chi, bacanya jangan chi. Oke? Masih ada yang disebut chi-square, bacanya itu chi. Chi itu bacanya chi. Ya. Jadi kalau dalam Indonesianya chi-square adalah chi kuadrat. Chi itu yang bentuknya X melengking gini, ya. X melengking gini nih ya, kayak gini nih. Ini bacanya chi. Jadi diambil dari mana sih istilah itu gitu kan? Nah ini nih. Ini chi-square. X ya, square itu dikuadratkan. Jadi kalau di Indonesianya uji chi kuadrat. Kalau kamu mau sebutin pakai bahasa Indonesia chi kuadrat. Kalau mau pakai bahasa Inggris chi-square. Gitu. Uji chi-square ini dipakai untuk uji yang ketika kita memiliki variabel dependent dan independent dengan jenis kategorik. Ya, dengan jenis kategorik. Oke, sehingga kalau kemarin uji T dengan uji ANOVA itu dalam hipotesisnya bertujuan untuk melihat perbedaan hubungan atau perbedaan nilai rata-rata pada dua kelompok atau kalau ANOVA pada 3 kelompok atau lebih gitu ya. Nah, nilai rata-ratanya yang dilihat perbedaannya. Kalau pada chi-square yang dilihat adalah proporsi. Oke, yang dilihat adalah proporsi. Jadi secara prosedural untuk uji chi-square ini variabelnya ketika dia sudah mutlak kategori tidak perlu diuji normalitas. Ya, pendidikan rendah sama tinggi atau jenis kelamin laki-laki perempuan yang nggak usah diuji normalitas. Uji chi-square tidak butuh validasi atau prasyarat untuk uji normalitas di awal seperti uji T dan uji ANOVA. Ingat uji ANOVA syaratnya harus normal variabel dependennya ya kan? Kalau nggak normal nggak bisa pakai uji T atau uji ANOVA. Nah, untuk chi-square yang kita lihat adalah proporsi. Jadi dalam interpretasi dan dalam hipotesis nanti perlu dituliskan dan diucapkan secara gamblang apa yang mau dilihat. Hubungan perbedaan apa? Terdapat perbedaan proporsi. Kalau variabel independennya itu ada 2, ya, variabel outcome-nya ada 2, maka perbedaan proporsi antara 2 kelompok. Kelompok yang sakit dengan kelompok yang tidak sakit. Untuk dependent, kalau untuk pembandingnya variabel independen, misalnya kita mau lihat kejadian hipertensi pada yang merokok. Nah, berarti outcome-nya adalah hipertensi, kemudian independennya adalah merokok, ya kan? Independennya adalah merokok. Kita bikin 2 kategori, merokok dan tidak merokok. Nah, merokok dan tidak merokok itu adalah 2 kelompok yang berbeda. Sehingga kalau misalnya dapat p-value di bawah 0,05, artinya hipotesisnya ditolak apa diterima? Hipotesis 0 ditolak apa diterima? Hipotesis alfa, hipotesis alternatif ditolak atau diterima? HA-nya. Kalau P di bawah 0,05. Hana, P di bawah 0,05 ditolak diterima HA-nya. HA-nya diterima misalnya ada Diterima. perbedaan. Ada perbedaan. Jadi ada perbedaan yang signifikan gitu ya antara kelompok kasus, antara perbedaan signifikan apa? Antara
proporsi kelompok yang merokok dengan yang tidak merokok terhadap kejadian hipertensi. Ya, jadi yang hipertensi pada kelompok yang merokok itu berbeda dengan kelompok yang tidak merokok. Proporsinya biasanya lebih besar proporsi hipertensi pada mereka yang merokok dibandingkan yang tidak merokok. Jadi jelas disebutkan beda proporsi gitu. Sehingga ketika kita mau melakukan penelitian lalu mengambil jumlah sampel minimal, menghitung jumlah atau besar sampel minimal, itu perlu pakai rumus uji beda dua proporsi. Dengan tutel, ya, ujinya tutel. Kenapa pakai uji beda dua proporsi dalam rumus Michel? Saya mau buka. Saya share screen aja sebentar. Tapi ini aplikasi saya tuh agak error. Mana ya? Mana sih sample size? Ah, ini. Ada yang punya ini nggak? Punya, Miss. Nah, punya, Maisi punya. Punya, Miss. Nah, kasih temennya ntar ya. Saya nggak tahu kenapa nih pas ganti laptop error. Nah, yang dipakai adalah hypothesis test for two population proportion. Ya, karena kebanyakan outcome dari penelitian kalian kan kategorik ya. Ya nggak? Tadi IMT misalnya obes tidak obes gitu kan, prahipertensi tidak hipertensi, terus apalagi outcome-nya, perilaku hygiene baik sama kurang baik gitu ya. Kemudian apalagi tuh outcome masing-masing. Nah kan beda-beda nih, tapi semuanya kategorik. Maka yang dilihat patokannya adalah patokan outcome. Oke, patokan outcome. Outcome-nya adalah variable dependent dengan dua kategori, maka hipotesis testnya for two population proportion. Kenapa two population? Pada populasi kita mahasiswa. Nah, population proportion ini bukan populasi keseluruhan, tapi dari populasi yang kita kategorikan di dalam studi kita. Ada kelompok yang merokok dan kelompok yang tidak merokok misalnya. Ya, ada kelompok yang ada riwayat obes, ada kelompok yang tidak ada riwayat obes misalnya. Nah, maka yang dipakai ini two population proportion. Nah, rumusnya kayak gimana? Nah, saya tuh error nih, kayak gini nih tampilannya di saya. Nah, ini tuh bisa nggak sih digedein? Oh, bisa. Tapi masih gini doang. Nah, rumusnya seperti ini, ya. Rumusnya adalah N sama dengan Z setengah alfa akar 2P apa ya namanya nih ya. P apa sih namanya kalau di garis atas tuh bisa matematikanya. Dikali 1 min P ditambah Z setengah beta, ya. Z1 kurang beta. Nah, kemudian dikali akar P1 dikali 1 dikurang P1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dikuadratkan dibagi P1 dikurang P2 dikuadratkan. Kalau kamu hitung secara manual akan sangat PR. Dulu saya belum dapat nih software ini waktu S1. Saya menghitung jumlah sampel minimal itu jadi teman saya yang sangat rajin gitu ya. Bikin rumus ini di Excel. Bikin rumus ini di Excel, kita tinggal input aja P1, P2-nya berapa, ntar keluar tuh. Keluar angkanya. Jadi dulu saya ngerjain skripsi bareng-bareng sama teman-teman saya, saling bantu. Pada topiknya beda-beda, tapi kayak teman saya bikinin rumus sampel, yang lainnya nanti ada yang bantuin buat ngumpulin data. Jadi saat turun ke lapangan nih, survei kita bisa rombongan berlima, bertujuh gitu. Ngapain? Biar cepet ngumpulin datanya. Ya. Nah, ini kalau saya error nih, punya saya nih. Jadi misalnya P1-nya ini adalah anticipated population proportion 1. Nah, kalau misalnya P1-nya misalnya adalah 0,1, nah, kemudian P2-nya 0,5, nanti N-nya bakal nongol nih. Berapa sih jumlah sampel minimal kita? Tapi teman-teman mesti ingat, N yang di sini adalah jumlah sampel atau besar sampel baru pada satu kelompok. Jadi mesti dikali 2. Misalnya P1-nya segini, P2-nya segini, N-nya berarti adalah dapatnya misalnya 50. Misalnya ya, misal 50.
Nah, berarti besar sampel minimal kamu bukan 50, tapi berapa? Tapi 50 dikali 2. 100. Kemudian kalau kamu baca sumber literatur dari hasil skripsi orang, misalnya, sering sekali menambahkan 10%, gitu ya. Suka baca nggak? Ditambah 10% untuk menghindari missing dan lain-lain. Nah, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya kamu pakai Google Form, dan Google Form-nya itu semuanya wajib diisi, sehingga kamu bisa menjamin. Pokoknya selama dia berpartisipasi, dia itu nggak akan ada instrumen atau pertanyaan yang kelewat. Gitu. Nah, nggak usah tambah 10%. Jadi, sebatas jumlah sampel minimal yang 100 tadi, itu udah nggak masalah, udah mencukupi. Ngerti ya? Jadi penambahan 10% itu nggak mutlak, kecuali ada kemungkinan-kemungkinan yang sudah diprediksi oleh kita bakalan nggak lengkap nih jawabnya. Misalnya ada pertanyaan sensitif dan lain-lain, dan itu mereka nggak wajib jawab, itu kamu mesti tambahin. Gitu, besar sampelnya mesti ditambahin. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini di saya error, jadi N-nya nggak kelihatan. Pertanyaan berikutnya adalah P1. P1 itu apa sih? Ada yang tahu nggak P1 itu apa? Ada yang udah pernah hitung besar sampel? Messi udah pernah? Pernah masuk waktu medlit. Terus masih ingat nggak P1 apa? Kalau desainnya cross seksional. Silakan. Siapa tadi? Ada suara Sofian kayaknya. Oke, saya dulu pernah ngajarin. Ada yang tahu P1 itu apa? P2 apa? Iya, anak EPIT nggak tahu. Ntar temannya nanya loh, anak peminatan lain loh. Anak EPIT nggak tahu, maka temannya ntar ngomong, kepada siapa saya harus bertanya kalau anak EPIT nggak tahu. Anak EPIT itu paling laku kalau udah semester akhir. Beneran, ntar teman kamu pada nanya kamu, sekarang masih nggak? Tergantung tingkat kedekatan ya. Tergantung tingkat kedekatan. Saya mau insert layout, saya aplikasi layout. Nah, di sini pada desain, cohort, dan cross sectional. Ini pada desain case control. Kontrol. Nah, pada desain cohort dan cross sectional, P1 adalah, ada yang mau coba menjawab? Apa itu P1? P1 itu proporsi. P-nya itu proportion. Oke? Nah, di rumus ini, tadi saya share apa ya? Oh, saya nggak share screen. Di rumus ini tuh sebenarnya udah dijelasin. Anticipated population proportionnya yang mana sih? Coba kita close. Nah, kamu punya buku sampel size-nya Lembe Show? Kalau mau versi bahasa Indonesia ada terbitan UGM ya. Itu translasinya. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya saya punya. Yang bahasa Indonesianya saya nggak punya. Ntar saya kirimin yang bahasa Inggrisnya. Di sini nggak dijelasin ya. Introduction. Oke. Ini dicatat. Nah, abis ini saya kasih tugas buat nyari P1, P2 ya. Proporsi kelompok berisiko pada kakak tolong paket kak pada outcome. P2 proporsi kelompok tidak risiko. Oke, thank you kak. Itu apaan? Tisu pada outcome. Oke. Misalnya gini. Merokok
hipertensi. Ya kan? Nah, ini kalau pada table, ya. Lah, kenapa dia di situ? Saya mau masukin table nggak di situ. Lah, kenapa dia di situ lagi? Nih, di mana ya jadinya ya? Saya bikin sini deh. Merokoknya kan iya sama tidak. Ya nggak? Nah, hipertensi ini juga iya sama tidak. Ya nggak? Ya kan? Nah, ini misalnya nih. Nah, ini berarti saya mesti hapus nih di sini. Saya nggak pakai table deh, karena nanti akan, nah kayak gini misalnya ya. Tarik ke bawah dikit. Nah, misalnya dari 100, ya, dari 100 yang merokok ya tidak, yang hipertensi ya tidak. P1 adalah proporsi kelompok berisiko pada outcome. Jadi yang kita concernkan adalah outcome-nya, ya, berbasis outcome. Nah, tidak penting, berisiko dan outcome, kemudian berisiko, tidak berisiko dan outcome. Berarti adanya yang di sini yang A dan yang C. Kamu lihat dari tabel 2x2-nya orang. Nah, misalnya ada di sini dari 100 sampel, misalnya ada 34 yang merokok dan dia hipertensi. Di sini ada 10 misalnya ya. Kemudian di sini ada 15. Di sini sisanya berapa tuh? Pakai kalkulator. Sisanya dari 100 berapa nih? 34 tambah 15 ditambah 10. 59. Benar nggak sih? Benar nggak? Misalnya 100 nggak nih? Hah? 100 benar nih, Hana, benar. itu totalnya 59, berarti kalau D-nya mau dibikin 141, Miss. Oh, 41 ya? Gini ya? Oh iya benar. Thank you, Hana. 59 total ya. Nah, oke begini ya. Nah, coba dilihat. Berarti ya, misalnya gini, dalam tabel 2x2-nya dia 34 merokok dan hipertensi, 10 tidak merokok dan hipertensi, ini merokok tapi dia tidak hipertensi, dan ini tidak merokok dan tidak hipertensi, ya kan? Nah, kalau kita percentage-kan, 34/100 adalah 0, atau 34%, ya kan? Ya. Kemudian yang ini karena 100 nggak usah lah ya, sama ya, persen sama itunya ya. Persen sama angkanya sama. Nah, oke. Nah, sekarang dalam rumus sampel yang tadi saya share tadi. Nah, ini kan dalam desimal. Sehingga yang perlu kamu masukkan dalam P1 adalah bentuk desimal dari persentase yang ada di sini. Jadi 0,34. Oke? 0,34. Nah, kamu tinggal, kalau di sini Miss gak ada, adanya 35. Don't worry, be happy. Ketik aja. Ya, ketik 0, nah masalahnya punya saya error nih. Sekali saya ngetik, hilang. Udahlah, let's say 0,35. Saya nggak bisa diketik soalnya ya. Nggak bisa diketik, error nih punya saya, nggak tahu kenapa. Nah, kemudian, ini P1. Yang saya tandai dengan warna apa nih? Stabilo hijau ini adalah P1. Dan yang saya tandai dengan stabilo kuning ini adalah P2. Oke? Nah, ini P1, ini P2. Jadi P2-nya berapa? Secara desimal berapa? Kalau 10% desimalnya berapa? 0,10, Miss. 0,1. Gimana? 0,1. Nah, ntar tinggal dimasukin nih. P1-nya 0,34, P2-nya 0,1, ya kan? Nanti keluar N-nya berapa, itu adalah besar sampel minimal yang harus kamu masukkan ke dalam
desain penelitian ya, perhitungan besar sampel, lalu dikali 2. Dikali 2 berarti Maaf, Miss, misalnya mau dapat tanya. yang Tadi merah. 10%-nya ya, Miss? Oh iya, Miss. 10%, jadi 0,1 kan. Nah, itu akan muncul besar sampel minimalnya. Kemudian yang sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mau tanya, Miss, berarti yang dia merokok tidak hipertensi berarti nggak termasuk P2 ya, Miss? Enggak, karena fokus kita pada outcome. Oke, fokus kita pada outcome. Nah, sekarang P1, P2 pada desain case control. Nah, P1 adalah proporsi kelompok berisiko pada kasus, dan P2 adalah proporsi kelompok berisiko pada kontrol. Nah, kalau pada desain case control, P1, P2-nya adalah perbandingan kelompok berisiko pada kasus dan pada kontrol. Jadi, yang kita lihat adalah faktor risikonya. Oke? Yang kita lihat faktor risikonya pada outcome-nya baik kelompok kasus maupun kelompok kontrol. Jadi kalau misalnya ini bentuknya adalah desainnya kasus kontrol, yang merokok dengan yang tidak merokok pada kelompok hipertensi, maka yang menjadi P1 adalah, ini masih ya, tapi warnanya ganti aja. Nah, P1 adalah kelompok berisiko pada kasus. Hipertensi, kasus hipertensi, S. Kok nggak bisa di? Nah, ini yang tidak hipertensi kan berarti kontrol. Benar nggak? Ya, merokok, yang merokok dan hipertensi, maka dia jadi kasus. Nah, tapi P2-nya bukan yang ini. Ya, P2-nya adalah yang mana? Coba tebak. Proporsi kelompok berisiko pada kontrol. Mana kelompok berisiko pada kontrol? Yang B. Ya, yang B. Ini adalah perhitungan untuk menentukan, dia hijau juga. Jangan hijau deh. Saya ganti warnanya jadi yang kontras apa nih? Biru. Biru nggak kelihatan. Nah, biru ini nih. Terus dia mirip hijau juga. Relatif banget ya. Ungu udah, abu-abu aja. Nah, abu-abu ini ya. Ini adalah P2. Jadi nanti saat kita input, rumusnya sama. Rumusnya sama. Oke. Nah, coba. Di sini, hypothesis test for two population proportion. Rumusnya sama. Cuman yang membedakan adalah sample survey, incidence. Yang beda incidence. Nah, yang membedakan adalah, kok malah incidence saya? Nomor 2. Nah, yang membedakan adalah P1 dan P2-nya tadi. Ya. Yang membedakan adalah P1, P2 yang di sini dimasukkan. Ini yang satu berasal dari proporsi berisiko pada outcome dan kelompok tidak berisiko. Jadi fokus kita adalah risikonya, faktor risikonya. Tapi kalau case control yang kita bandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol ketika dia berisiko. Paham? Oke, jadi tergantung desain studi kamu. Makanya kenapa? Kalau untuk cross-sectional, nanti penarikannya tuh ke samping. Ya, ke samping persentasenya. Tapi kalau untuk case control, penarikannya tuh ke bawah. Penotalannya ke bawah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, itu cara. Oke,
Ya, Maisi. Nida. Siapa tadi? Nida, Miss. Oh, Nida. Ya, Ini kan merokok sama hipertensi. Dimana kalau misalnya penelitian kita tuh ada 2. Jadi sampelnya misalkan bukan merokok doang, Miss, ada lagi. Berarti nanti gimana? Jadi gini, misalnya kamu di kerangka konsepnya begini misalnya nih. Iya. Stres akademik, kemudian pengetahuan gitu ya. Misalnya ya, ini misal doang nih. Misal begini kan maksudnya si Nida ya tadi ya. Ya kan? Nah, Iya. kalau kayak gini, kenapa dia nggak bisa? Nah, kalau kayak gini, maka kamu mesti membuat nanti tabel, ya, bikin tabel perbandingan P1, P2, variabel independen, gitu. Nah, jadi misalnya kamu bikin di sini variabel independen. Misalnya ya, sumber P1-nya berapa, P2-nya berapa, N-nya berapa. Nah, ini N kecil nih. Nah, jadi nanti pertama pengetahuan. Misalnya, sikap. Apa lagi tadi? Stres, ya. Nah, stres. Nah, misalnya nih, didapatkan nih ya sumber A, B, C gitu kan. Nanti ini di bab 4 masih nulis nih kamu. P1-nya misalnya nih 0,1, nih 0,4. Kemudian misal doang ya. Nah, sikapnya nih jadi 0,2 nih 0,3 misalnya. Ini stresnya ini 0,4 sama nih 0,8 misalnya, misal doang. Nah, ternyata didapatkan nilai sampel minimal ini 34, ini 60, ini 43, 45. Nah, yang mana yang diambil? Yang diambil adalah yang paling besar, 60. Oke? Yang diambil yang paling besar, ini terpilih. Nah, ini paling besar, sehingga besar sampel minimalnya nanti ya, apa namanya? Nah, di sini besar sampel minimal adalah 60 dikali 2 sama dengan 120 sampel. Gitu, Nida. Caranya gini. Oke, ini diterapkan dalam skripsi kamu nanti. Nah, Miss, kalau misalkan itu narasinya dilihat yang paling besar gitu ya, Miss? Iya. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut gitu ya, tabel berapa, didapatkan bahwa variabel sikap memiliki atau mendapatkan nilai N yang paling besar dari variabel yang lain, sehingga besar sampel minimal pada penelitian ini adalah 60 dikali 2, 120 sampel. Kalau kamu mau nambah 10% lagi, berarti ditambah lagi 12 gitu kan. Jadi 132 sampel gitu. Kalau mengantisipasi misalnya terjadi data yang tidak lengkap atau yang lainnya gitu ya. Oke. Kasih, Miss. Oke, Nida. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, cara nyari di penelitian orang ngerti ya? Ngerti nggak cara nyari di penelitian orang? Ada yang mau share ke saya? Di chat ini aja. Saya mau contohin. Referensi yang kamu dapat. Jurnal, skripsi. Mana? Siapa yang mau share? Ayo, saya mau contoh ini. Hitung besar sampel dulu. Kan di Medlit sudah diajari nggak sih di Medlit kayak gini? Saya ngulang loh ini. Lupa. Diajarin, Miss. Cuma waktu itu Medlitnya kurang jelas, jadi kayaknya teman-teman masih bingung. Oke. Sekarang jelas nggak? Jelas, Miss. Oke. Jelas, Miss. Misalnya ini ada contohnya.
Oke nih contohnya Nida ya. Saya simpan ya Nida. Oke. Nah, di sini pola makan dengan gastritis pada remaja. Kita langsung lihat tabelnya. Nah, oke, saya mau konsep checking ke Dalila. P1-nya yang mana Dalila? Kalau usia tuh, Ini desainnya apa, Miss? oh iya, Prosek ya? Siapa Nida? Iya, Miss. Prosek. Nanti yang ini, Miss, yang 52,5%. Oke, 52, ini ya. 52,5%. Berarti kalau didesimalkan jadi 0,5. 0,525. 0,525 ya. Terus kalau nggak bisa 3 digit dibikin 0,53 berarti ya. Nah, kemudian yang ini P2-nya berapa? Anis, P2-nya berapa Anis? Yang mana Anis? Yang ini, Miss. 47. Ini tadi cross-check. Cross-seksional. Yang 47,5%. Yakin? Mara, yang mana Mara? P2-nya? Yang 60% Miss 0,6. 60%. Nah, jadi 0,6 ya. P1-nya 0,5, P2-nya 0,6. Dan satu syarat kamu bisa pakai sumber literatur itu untuk diambil P1, P2-nya, syaratnya adalah studinya harus berhubungan signifikan. P-nya harus di bawah 0,05. Jadi kalau misalnya dia ada nggak yang P-nya di atas? Nah, kayak gini. Frekuensi makan sama gastritis. Dia EO nih. EO enggak? EO nih ya. Kok nggak dikoreksi sama pengujinya ya? Kamu bisa lihat nggak ada yang ganjil dan rancu nggak dari sini? Penempatan tabelnya ada yang salah nggak? Ini kalau saya pembimbingnya saya omelin atau saya pengujinya. Dia suruh analisis ulang. Marah. Nggak usah dengar marah. Kita diketawain sama Hana kita. Mega, apa yang salah Mega? Udah balik belum dari toilet? Tadi ke toilet. Mana Mega? Putus-putus. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Miss. Mega kayaknya nge-lag. Iya. Oh, nge-lag Mega. Enakan offline ya, nggak putus-putus ya. Siapa nih yang mau jawab nih? Vidara udah ada belum? Dipanggilin dari tadi nggak ada anaknya nih, mana nih? Safira. Safira juga suaranya nggak jelas. Mana Safira? Iya, Miss. Nah, Safira, apa yang salah dari tabel ini? Jelas, Miss. Siapa yang bisa jawab? Dewi. Apa yang salah dari tabel ini, Del? Ini bukan Miss, frekuensi makannya. Harusnya sering tidak sering. Kenapa? Sering. Kenapa? Kadang-kadang Siapa gitu, sih? Miss. Yang ngomong siapa sih nih? Dalila apa Maisi? Suaranya mirip. Pak Dewi? Soalnya nggak kelihatan yang ngomong. Siapa tadi yang ngomong? Dalila Miss yang ngomong tadi. Nah, Dalila. Apa Dalila? Yang salah apa?
Frekuensi makannya kenapa Dalila tadi? Ya, Miss. Hah? Jangan takut, ini Kebalik. siapain sih? Jawab kebalik. Ya, Katakannya kebalik. Miss, kebalik. Harusnya gimana? Kalau frekuensi makannya kurang itu dia berisiko terjadi gastritis, jadi di atas. Nah, harusnya di atas nih kurangnya, ya nggak? Baiknya di bawah. Jadi kemungkinannya sebenarnya P-nya harusnya berhubungan. Pertama gini, kan kamu mau nyari referensi. Oh, saya mau ngitung P1, P2 dari penelitiannya dia. Kamu lihat dulu, tabelnya benar nggak? Ya, karena posisinya gini. Kadang-kadang ada yang naro outcome-nya di sini nih. Gastritisnya di sini. Bukan di sini nih outcome-nya. Tergantung dia coding kan. Kalau dia codingnya 1 sama 2 gitu ya. Dia codingnya 1 sama 2, 2-nya gastritis, 1-nya tidak, maka gastritisnya akan di sini. Tapi kalau misalnya dia codingnya 0 sama 1 gitu, 0-nya gastritis, 1-nya tidak, itu nanti gastritisnya akan di sini. Pun sama frekuensi makan sama. Nah, kalau dia codingnya misalnya 1, 2, 1 baik, 2 kurang, ya bakal begini jatuhnya di table. Kalau dia codingnya 0, 1, 0 kurang, 1 baik gitu ya, maka nanti codingnya posisi di tabelnya kurangnya bakal di atas, baiknya bakal di bawah. Jadi ini salah nih. Ya, ini salah. Mungkin pembimbingnya kurang ini kali ya. Kurang teliti melihatnya, kelewatan. Nah, sehingga kenapa nggak signifikan? Ini satu kemungkinan terbesar. Pertama kamu lihat tabelnya dulu. Kalau tabelnya salah, urutannya kayak gini, nggak bisa kamu jadiin referensi P1, P2 ya. Skip, kamu harus cari yang lain. Oke, Nah, Miss. kedua, kalau tabelnya sudah oke. Oke, kita asumsikan nih tabelnya udah benar nih. Dia kurangnya di atas, baiknya di bawah gitu ya. Udah benar nih tabel 2x2-nya, tapi p-value-nya tetap di atas 0,05 gitu. Tetap aja nggak boleh kamu pakai jadi sumber referensi untuk P1, P2. Paham ya? Jadi ada 2 syarat dulu. 2 syarat, tabelnya benar, sama p-value-nya signifikan. Dan yang jelas desainnya sama. Oke? Desain studi kamu cross-seksional. Maka mencari referensi untuk P1, P2 harus yang desainnya juga cross-seksional. Oke? Kalau desain kamu case control, maka juga harus cari referensi yang desainnya case control. Itu preliminary gitu ya. Preliminary kamu milih sumber penelitian referensi gitu. Paham sampai sini? Paham, Miss. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Miss, di sini, Miss mau nanya lagi, sorry. Iya Nida, nggak apa-apa. Di sini tuh cara ngitungnya tadi di atas P1 dikurangin 30% isinya buat nyari P2-nya. Nah, itu salah ya. Salah ya. Dia berarti bukan pakai rumus uji beda 2 proporsi berarti. Ini di bab 4-nya dia Nida. Iya, di sampel, cara ngitung sampelnya, Miss. Nah, di sini. Ini ya. Iya. Di atasnya dijelasinnya. Nah, iya, Miss. Nah, ini salah nih. Oh. Salah ya. Uji beda 2 proporsi ini adalah P1 yang tadi saya bilang di sini ya. Insya Allah benar. Ya, karena saya juga dapatnya dari buku sama pokoknya beberapa sumber buku epidemiologi dan dari dosen saya, Prof. Ratna, Prof. Asri, ya, Prof. semua ya. Ini semuanya valid insya Allah seperti ini ya. Baik. Gitu. Nyari P1, P2-nya kayak gini. Nggak bisa dikurang 30%, 30% asalnya dari mana? Nggak jelas kan? Iya. Kayak gitu. Ya, P1, P2-nya. Makanya saya di awal saya wanti-wanti, kamu kalau mau nyari sumber literatur, contoh penelitian orang, cari yang 1 tingkat di atas. Jadi kamu skripsi carinya contohnya tesis gitu. Atau cari yang emang kampusnya bagus. Gitu ya. UIN sama kita setara. Setara, benar. Bahkan di beberapa hal kita lebih unggul gitu ya. Jadi nggak usah minder. Maksudnya masih mendingan kita kok gitu. Nah, ini direkam lagi, ntar ada di YouTube lagi, jangan di-share ke yang lain. Terus dia omelin. Saya pernah ngajar di UIN sih, emang kalau anak EPK ya pintar-pintar kalau di UIN ya. Ngajarnya enak lah. Saya ngajar di UIN sampai sekarang masih suka komunikasi sama
ininya, alumninya. Yang saya ajarin anak EPIT. Sama kayak kita dikit, anak EPIT-nya cuma belasan. Nah, dia tuh kurang, dosen EPIT-nya tuh cuma 1. Oh, kamu bayangin dosen EPIT cuma 1. Jadi dulu saya sama Bu Tere ngajar di sana. Nah, gini ya, jadi caranya begini, ini mesti masuk ke dalam bab 4. Ya, di bab metodologi perhitungan sampel minimal, ini mesti masuk. Chi-square-nya saya belum jelasin, astagfirullahaladzim. Sesi berikutnya Chi-square. Saya izin ambil sesi ujian buat nambah materi ya, nggak apa-apa kan? Kan kita nggak ada ujian sama sekali, jadi kita akan ada 16 pertemuan. Nah, 15 tatap muka, yang 16 itu presentasi akhir manuskrip kelompok. Jadi ujian akhirnya manuskrip tapi presentasi juga gitu ya. Presentasi manuskrip. Oke, jadi sekarang nggak ada praktek SPSS-nya, udah jam segini, saya lapar banget lagi, yang nggak bisa diperpanjang. Nggak bisa perpanjang. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada nanti saya tutup. Udah 11.40. Harusnya Anda tuh 3 SKS. Iya, siapa nih? Nida mau nanya sekali lagi, Boleh. Miss. Maaf. Iya, boleh. Miss, Nida kan instrumennya misalkan pakai yang tadi ya, Miss. Tapi di skripsi itu memakai tingkat kecemasan, misalkan instrumennya pakai skripsi orang yang udah uji validitas, tapi mau pakai yang tingkat kecemasannya yang DAS. DAS bisa gak, Miss? Bisa. Pokoknya udah valid aja semuanya, ya. Walaupun sebenarnya secara prinsip itu kalau kita ngambil kayak mencar-mencar gitu kan sumbernya kan, nah itu harus diuji validitas ulang sebenarnya gitu. Nah, maka kamu untuk mengantisipasi, ini kan manuskrip artinya nggak yang diujikan dalam sidang gitu ya. Jadi nanti paling akan masuk ke dalam proses review, dan itu tergantung reviewernya, mereka teliti atau enggak. Nah, ini tuh untuk mengantisipasi terjadinya keragaman variasi pada hasil analisis yang didapatkan dari instrumen yang kita pakai, karena kan kita pakai sumbernya banyak gitu. Sumber-sumber yang kamu cari itu tolong populasinya punya karakteristik yang mirip. Jadi tadi sebenarnya saya agak kurang ini kalau dia penelitiannya anak SMP, SMA, sedangkan kamu populasinya anak kuliahan, karena range umurnya beda. Remaja awal sama remaja akhir tuh beda karakteristik gitu. Walaupun masih sama-sama remaja, karena kan mungkin aja ada yang udah umur 20 berapa, paling tua berapa sih? 24, 23. Maksudnya transisi antara remaja ke dewasa kan. Artinya punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya ngambil dari dua sumber nih instrumennya, 2 sumber penelitian. Yang penting dua-duanya sama, misalnya sama-sama pada mahasiswa dua-duanya atau sama-sama pada anak SMA, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan lihat juga lokasinya ya. Jangan yang satu di kota, yang satu di desa, jangan. Gitu ya. Begitu. Jadi pokoknya karakteristiknya harus semirip mungkin kalau kamu mau cari sumber referensi dari lebih dari satu. Oke? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini saya mau tanya. Kan kalau misalkan variabelnya banyak kayak tadi gitu, ngambil P1, tabel P1 sama P2-nya itu kan boleh dari beberapa jurnal ya, Miss, nggak harus sama. Boleh dari beberapa jurnal. Saran saya ngambilnya dari jurnal ya. Jangan dari skripsi gitu, saran saya. Nah, nggak mesti sama. Jadi misalnya gini nih. Ini kan tadi saya udah ngasih contoh nih. Ya. Nah, ini kan. Saya punya 3 variabel dan semuanya dari sumber yang beda nih. Ya kan? Sumber A, sumber B, sama sumber C. Nggak masalah. Yang penting kamu tulis misalnya. Di sini Ahmad 2018 gitu kan. Di sini siapa namanya Bambang. Laki-laki semua nih. Bambang misalnya 2020. Misalnya ini siapa Cantika misalnya. Ini 2019. Ini kan beda-beda nih. Nah, boleh. Ya, boleh. Jadi nggak ada larangan. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Jadi chi-square sama uji korelasinya minggu depan ya. Habis itu multivariat. Habis multivariat baru kita pakai stata. Nanti statanya kita langsung multivariat aja. Ya. Nah, berarti tugas penelitian minggu depannya, saya pengen semuanya sudah bikin instrumen yang digabung.
Kan tadi saya udah oke semua ya. Dalam Google Form dan sudah menghitung besar sampel minimal. Jadi masing-masing kan punya variabel nih, tiap kelompok bertanggung jawab menghitung besar sampel minimal untuk studinya. Oke, nanti dikumpulkan jadi satu. Jadi nanti ke Dalila yang ngerekap atau yang bikin saya dibikin form, nanti saya bikin Google Form, setiap kelompok ngisi berapa P1 P2-nya untuk variabel apa, oke? P1 P2-nya berapa? Nah, kemudian berapa besar sampel minimal yang didapatkan dari kelompok kamu? Oh, saya punya 2 variabel, yang satu 40, yang satu 50. Nggak apa-apa, masukin dua-duanya. Nanti kita rekap berapa yang paling besar itu yang harus dipakai untuk semua. Gitu. Ya, itu yang harus dipakai untuk semua kelompok. Itu untuk penentuan besar sampel minimal. Karena kan kalian seragam nih. Ininya populasinya semuanya anak FKM kan, gitu. Nah, yang kedua adalah instrumen sudah dimasukkan di dalam Google Form. Kalau misalnya belum sempat digabung, nggak apa-apa. Tapi di setiap kelompok harus sudah dalam Google Form dulu. Tapi sudah sepakat ya? Sepakat yang tadi stres, ukurnya pakai apa harus sepakat ya, biar nggak berbeda-beda gitu. Oke? Ada yang mau tanya lagi nggak? Udah, kalau sudah kita tutup ya. Selamat istirahat, makan siang, dan sholat zuhur. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak ya, Min. Terima kasih, Bu. PN ya.